Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Lur, gimana kabar? Sehat kan ya? Ya, mudah-mudahan sehat semua lah. Karena zaman sekarang ini pertanyaan sehat nggak itu bukan cuma basa-basi, anjir, bener-bener nanyain keadaan lu, gitu. Oke, di video kali ini, tapi sebelum gue mulai videonya, jangan lupa dong subscribe dulu channel gua, terus follow juga sosial media gua. Linknya gua taruh di deskripsi. Gua ada di Twitter sama Instagram. Di Facebook juga ada sih sebenarnya, tapi Twitter sama Instagram aja lah. Di video kali ini gua mau bikin konten baru, namanya tahu nggak sih lu gitu. Karena gue sering banget bikin video kayak gini. Nggak sering juga sih, ada berapa ya? 3 atau 2 video gitu kan. Nah, di video kali ini gua mau ngasih tahu lu ada konsol game yang pernah dibuat dan unik gitu. Nggak unik juga ya, apa ya, aneh, unik, anti mainstream, ya pokoknya unik lah gitu kan. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai listnya. Oke, di nomor 1 ada Pioneer Laser Active. Produsen yang bikin Pioneer gitu kan. Nah, di zaman sekarang ini Pioneer itu lebih fokus ke bidang audio ya, audio mobil. Kalau audio di luar mobil ada nggak ya? Kayaknya ada dah. Tapi setahu gue sih dia sering bikinnya di audio mobil gitu kan. Nah, di tahun 1993 Pioneer mencoba mengembangkan dirinya, bikin sebuah konsol game yang dinamai Pioneer Laser Active gitu kan. Sebenarnya si Pioneer Laser Active ini banyak bisanya gitu kan. Dia bisa baca laser disc, bisa baca compact disc gitu. Dia juga bisa baca cartridge. Nah, si cartridge ini buat baca game gitu kan, game. Nah, yang bikin unik, bukan unik sih, lebih ke boros anjir. Yang bikin unik, kalau lu pengen main game di Laser Active ini, lu harus beli control pack lagi gitu kan. Namanya apa ya control packnya ya? Turbo Grab X strip 16 gitu kan. Nah, lu harus ngeluarin duit lagi buat beli control packnya itu yang harganya 8 juta gitu. Lu harus beli lagi control packnya 8 juta. Nah, si Laser Active ini sendiri di tahun segitu dia dihargai $970 atau 13 jutaan lah di tahun itu gitu. Dan lu harus nambah 8 juta lagi buat beli control packnya buat main Sega Genesis, lur. Sebuah harga yang mahal cuman buat main Sega Genesis, dan lu bisa beli Sega Genesis yang jauh lebih murah, yang gue juga nggak tahu di waktu itu harganya berapa. Intinya dia lebih murah lah Sega Genesis. Jadi kalau lu beli Laser Active ini, dibandingkan beli Laser Active ini, mending beli Sega Genesisnya langsung. Toh buat main game Sega Genesis gitu. Ini bukan ke unik ya, lebih ke boros anjir. Oke, next. Di yang kedua ini ada Super Lady Cassette Vision. Apa sih namanya, ribet aja. Super Lady Cassette Vision. Yaitu Super Lady Cassette Vision. Kita sebut Super Lady aja lah ya. Oke, kita sebut Super Lady. Nah, di list kedua ini ada Super Lady. Super Lady ini buatan produsen game Jepang lah ya, asal Jepang yang namanya Epoch gitu kan. Nah, Super Lady ini dirilis tahun 1984 gitu. Dan untuk main game, gamenya itu di media cartridge gitu kan. Emang tahun segitu kan masih pakai cartridge ya. Ya, buat lu yang nggak tahu cartridge ya, tadi gue belum jelasin juga. Cartridge itu nih kayak gini nih cartridge. Nih cartridge. Cuman cartridge-nya zaman dulu itu buat kayak NES segala macam kan lebih gede ya, colokin aja gitu. Nah, si Super Lady ini dia pakai media cartridge gitu buat main gamenya. Nah, yang bikin unik itu si Super Lady ini dalam paket penjualannya itu ada
tas Jinjing warna pink dan si Super Lady-nya sendiri warna pink juga. Berikut game andalannya yang namanya Milky Princess gitu. Jadi satu paket tuh. Jadi ada tas, konsol game, sama cartridge game Milky Princess. Dan itu khusus buat cewek sih. Kalau lu beli sih aneh anjir kalau laki-laki yang beli gitu. Dan sayangnya peminatnya kurang gitu kan. Ya jelas lah. Soalnya kan mayoritas gamer itu kan cowok ya. Dari zaman dulu itu kebanyakan laki-laki yang main game. Dan dia bikin blunder kalau kata gua mah. Dia bikin game khusus cewek, yang padahal cewek itu jarang main game. Ya ada sih yang main game, cuman jarang gitu kan. Tapi dia bikin khusus buat cewek gitu. Yang hasilnya penjualannya pun kurang gitu kan. Apalagi setelah Nintendo ngeluarin Nintendo Famicom gitu kan, yang emang si Super Lady ini head to head sama si Nintendo. Sebenarnya sih Super Lady ini lebih ke apa ya, ke tipe lah. Sebenarnya sih kalau konsolnya itu namanya Cassette Vision gitu kan. Jadi si Super Lady ini cuman edisi spesial lah, edisi khusus gitu buat para cewek gitu. Oke, next. Di list yang ketiga ada Viewmaster Interactive Vision. Namanya panjang anjir, gua singkat apa ya? Oke, kita sebut aja Viewmaster gitu kan. Nah, si Viewmaster ini dibikin oleh perusahaan yang bernama, panjang juga, mending gua baca daripada salah. Jadi si Viewmaster ini diproduksi oleh perusahaan yang bernama Viewmaster Ideal Group Incorporated. Dirilis tahun 1988. Yang bikin unik langsung kelihatan dari bentuknya aja udah kelihatan. Nih tuh, konsol gamenya aja udah kayak gitu. Dan kontrolernya pun aneh kalau menurut gua. Di zaman dulu mungkin udah kelihatan aneh juga sih ya, apalagi di zaman sekarang. Kontrolnya itu lebih mirip pancingan kalau kata gua mah. Jadi kayak gini tuh. Kayak nggak enak aja gitu buat dimainin gitu, kontrolernya bentuknya kayak gitu kan. Nah, yang bikin uniknya lagi, si Viewmaster ini gamenya itu disimpan di kaset video gitu kan. Dan yang padahal rame di zamannya itu biasanya pakai cartridge gitu kan, pakai laserdisc dan motor anjir. Sampai mana tadi anjir? Gara-gara motor lewat. Nah, ya, tadi sampai dia pakai kaset video ya. Nah, padahal di zamannya itu konsol game itu ramenya itu pakai cartridge, pakai laserdisc gitu kan. Ya pokoknya si Viewmaster ini rencananya tuh bikin gebrakan gitu pakai kaset video. Dan sebenarnya nggak berhasil amat sih, penjualannya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Dan akhirnya ya hilang aja dari peredaran gitu. Oke, next. Di list keempat ini ada Apple Pepin. Mungkin dari kalian ada yang udah dengar kali Apple Pepin. Nah, si Apple Pepin ini diproduksi oleh Apple tentunya, berkolaborasi dengan Bandai. Nah, si Bandai ini kalau nggak salah sih dia itu produsen mainan ya. Ya termasuk game juga sih kalau nggak salah. Kalau misalnya gue salah benerin lur di komentar. Nah, yang bikin unik si Apple Pepin ini dia tuh, jadi si Apple punya gagasan gitu. Jadi motor lagi bangke banget. Heran hujan-hujan banyak banget motor lewat anjir. Nah, yang bikin unik Apple Pepin ini konsepnya tuh hybrid gitu. Jadi si Apple Pepin ini dikonsepin sebagai konsol game multifungsi gitu. Karena si Apple Pepin ini disebut sebagai komputer dengan harga terjangkau gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke arah ke komputer sih, karena di bagian belakangnya pun ada port VGA, ada buat mouse, keyboard segala macamnya. Cuman si Apple Pepin ini dijual dalam bentuk ya konsolnya aja gitu sama controller gitu kan. Nah, si Apple Pepin ini dirilis tahun 1996 gitu, dan di tahun segitu komputer pun masih sangat jarang gitu kan. Nggak jarang sih, gua aja yang nggak tahu aja. Ya intinya di tahun segitu masih belum bagus lah teknologinya buat komputer. Nah, si Apple Pepin ini menggebrak pasaran komputer gitu kan, yang di kala itu harganya sangat mahal.
berinovasi dengan sebuah komputer dengan harga terjangkau tanpa keyboard dan mouse gitu kan, yang digantikan dengan controller game gitu. Jadi intinya si Apple Pepin ini ya komputer lah, cuman dalam bentuk konsol gitu. Nah, terus si Apple Pepin ini pun udah ngerilis kalau nggak salah ada 25 game yang udah beredar di pasaran gitu kan, buat main di Apple Pepin khusus gitu. Oke, next. Nah, yang di terakhir ini, yang kelima, ada Tesla Arsa motor lagi bangke. Stres gua anjir, udah mah hujan, suara motor lewat mulu, anjir berisik banget. Gua mau bikin video susah banget ya. Oke, tadi sampai mana? Nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada Tesla Arcade. Nah, Telstar Arcade ini dirilis tahun 1977 oleh perusahaan yang bernama gini nih tulisannya, Coleco. Nah, yang bikin konsol game ini unik. Jadi konsepnya itu si konsol game Telstar ini gabungan dari 13 konsol game. Infonya gitu, yang gua riset gitu, 13 konsol game. Dan kelihatan dari bentuk konsol gamenya, di sisi kirinya ada setir dan persneling buat main game balapan, yang tentunya buat game balapan dong, nggak mungkin tembak-tembakan pakai steering wheel. Dan di kanannya itu ada tempat tembakan gitu, tembak-tembakan gitu, buat main tembak bebek kali ya. Terus di bagian depannya itu ada berbagai macam controller lah buat game-game yang lainnya gitu, kayak main pingpong segala macamnya gitu. Dan ini kalau misalnya masih ada yang jual, ini bagus banget buat collector item anjir. Dan buat gamenya pun ya buat game tahun segitu sih ya gitu-gitu aja kan, paling 16 bit 8 bit gitu kan. Cuman kan bentuk si gamenya ini loh bagus banget gitu kan, nggak bagus juga sih, unik gitu. Jadi kalau buat dikoleksi lumayan juga tuh buat siapa tahu nanti harganya naik gitu kan. Oke, segitu aja lah video gua kali ini. Nanti mungkin gua ada kedepannya di konten tahu nggak sih lu gitu kan. Di konten tahu gak sih lu ini gua bakal ngasih tahu lu hal-hal yang mungkin aja lu belum tahu gitu kan. Nggak melulu soal konsol game gitu kan, ya soal hal-hal umum lah gitu. Karena gue tuh senang banget ngulik dan nyari tahu sesuatu gitu. Kenapa enggak kalau gue bagiin di sini gitu kan, biar kita sama-sama tahu gitu. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel gue, follow juga sosial media gue, linknya ada di deskripsi. Dan kalau misalnya ini mah ya kalau misalnya lu ya ini mah kalau lu mau ngirim barang gitu buat gua gitu, buat di unboxing gitu. Kalau zaman dulu mah apa ya namanya, meal time gitu kan ya, walaupun sekarang nggak zamannya sih, tapi kalau misalnya gue dapat kiriman dari lu kan gue seneng anjir. Nanti buat di konten unboxing gue yang udah lama nggak gue bikin karena gue nggak belanja barang anjir. Yaudah, segini aja video gue kali ini, dan jangan lupa makan biar nggak lemas, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor masuk nih, sponsor masuk. Oke,